Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada seluruh kelas 12. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang dulu pernah kita belajar bersama, yaitu prakarya dan kewirausahaan. Di kelas 12 ini yang pegang selama 1 tahun ke depan, insya Allah ketemu dengan saya lagi, dan semoga bisa kita belajar dengan tenang, kita bisa belajar dan mendapatkan manfaat. Maka dari itu marilah kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bab 1 pada kelas 12 ini adalah tentang membahas usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan pasar lokal. Tujuannya apa? Tujuannya adalah di sini nanti kita akan tahu kebutuhan-kebutuhan apa yang ada di pasar lokal yang ada di sekitar kita. Pasar itu ada banyak, ada pasar lokal, ada juga ada pasar interlokal. Kalau pasar lokal itu mungkin di sekitar kita, di samping kita, di daerah kita, itu pasar lokal. Dan juga sekarang sedang marak-maraknya pasar yang istilahnya bisa dibilang pasar online. Maka dari itu amatilah gambar-gambar ini. Ini ada gambar, kalau bahasa Jawanya adalah akik atau cincin, yang dimana gambar-gambar ini adalah ada yang ada di sekitar kita setiap hari. Berdasarkan gambar tersebut, ajukanlah beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan usaha kerajinan. Nah, ini saya disuruh untuk mengajukan pertanyaan ke kalian semuanya. Nanti pertanyaannya ada di tugas pertemuan pertama, yaitu masih tetap menggunakan format 5W1H. Apa 5W1H? Jangan lupa ada what, where, when, why, who, dan yang terakhir adalah how, menggunakan 1H. Kita lanjutkan. Pengertian kerajinan lokal. Kerajinan dapat dimaknai sebagai suatu karya seni yang unik dan di dalamnya terkandung muatan nilai fungsional dan nilai estetik, serta dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan yang tinggi. Jadi di sini nanti kita menggunakan keterampilan tangan kita. Kita tidak menggunakan mesin-mesin yang modern. Kita tidak menggunakan teknologi-teknologi yang modern. Tetapi kita masih mengandalkan daripada keterampilan tangan kita. Tujuannya adalah apa? Tujuannya mengutamakan aspek fungsional. Kerajinan fungsional disebut sebagai kerajinan terapan. Aspek fungsional ini sebagai fungsi pakai. Ini yang dimaksud dengan kerajinan lokal. Jadi kerajinan yang ada di sekitar kita yang masih menggunakan tangan asli kita. Kita lanjutkan. Kalau di dalam gambar itu ada gambar kursi yang terbuat dari rotan, atau bahasa Jawanya adalah menjalin. Itu tidak mungkin dibuat dengan menggunakan teknologi cetak. Itu tidak mungkin dibuat dengan menggunakan teknologi yang tinggi. Tetapi semuanya di situ dianyam dengan menggunakan tangan kita. Fungsi pakai dalam konteks kerajinan adalah kerajinan yang diciptakan hanya mengutamakan aspek kegunaan. Maka apa yang kita buat, apa yang kita rangkai, itu kegunaannya untuk apa. Jadi kalau kita buat sesuatu yang tidak berguna, maka barang tersebut tidak mempunyai fungsi pakai. Bahasanya adalah mubadir. Kita lanjutkan. Ada gambar patung GWK, atau singkatannya adalah Garuda Wisnu Kencana. Ini buatan tangan asli. Ya, ini dibuat oleh seorang seniman dan sekarang posisinya berada di Bali atau berada di Pulau Dewata.
Kerajinan ini membutuhkan waktu bertahun-tahun karena itu terbuat dari perunggu, terbuat dari bahan-bahan yang sangat terpilih. Yang digunakan di sini adalah digunakan untuk agar mempunyai nilai estetika, nilai keindahan. Jadi kalau dilihat itu juga memiliki fungsi yang indah. Selain bisa dipakai apa? Ini dipakai untuk menandai, dipakai untuk memberikan istilahnya wahana wisata yang baru, dan juga sebagai untuk keindahan daripada Pulau Bali. Ini salah satunya. Selain itu banyak sekali ya. Kita lanjutkan kerajinan ini. Ya, ini contohnya adalah sedang menganyam. Jadi menganyam dengan menggunakan rotan kecil-kecil yang akan menjadi barang-barang yang berguna mungkin di dalam kehidupan kita. Nah, kalau di sekitar kita dikenal dengan namanya mungkin ada rinjing, ada tampa, ada bocok dan lain sebagainya. Itu semuanya dibuat dengan menggunakan tangan seperti ini. Nah, salah satunya yang mungkin agak mudah kita lihat adalah mungkin kipas dari bambu. Ini adalah yang sangat mudah dan yang mungkin gampang kita temukan di sekitar kita. Ini merupakan kerajinan lokal. Ya, ini kerajinan lokal yang sangat-sangat mudah sekali kita temukan dan sangat mudah kita buat. Kita lanjutkan ke sini. Kerajinan diciptakan oleh manusia dengan menggunakan keterampilan tangan. Jadi saya yakin semua orang pasti punya keterampilan. Apakah itu keterampilan melukis, apakah itu keterampilan membuat kaligrafi, apakah itu membuat barang pakai, apakah itu keterampilan mengetik dan lain sebagainya. Pasti semuanya butuh punya namanya keterampilan. Tetapi di sini butuh yang namanya adalah kecakapan, butuh keahlian, butuh penguasaan, butuh teknik dan kreativitas atau imajinasi dari pembuat. Ketika kita dihadapkan dengan bambu, potongan bambu kecil, kalau kita tidak punya ide yang kreatif, maka mungkin bambu itu akan kita bakar. Tetapi ketika ketemu dengan orang-orang yang kreatif, bisa menjadi pagar, bisa menjadi bocok, bisa menjadi tampah, bisa menjadi rinjing dan lain sebagainya. Itu terbuat dari bambu. Tapi kalau ketemu dengan orang yang tidak kreatif sama sekali, ya akan sia-sia. Mungkin masuk ke dalam dapur dan akan dibakar. Nah, kerajinan ini salah satunya di situ adalah membuat dari bahan-bahan contohnya rotan tadi atau bambu-bambu kecil tadi menjadi dekorasi untuk lampu yang mempunyai fungsi pakai, tinggu ada lampu atau tempat lampu, dan juga punya fungsi estetika, fungsi kerajinan. Jenis kerajinan dalam pembuatannya mengutamakan nilai simbolis dan seni hias, disebut dengan kerajinan adiluhung. Kerajinan adiluhung mengutamakan nilai hias dan nilai simbolis. Oleh karena itu, kerajinan tersebut menggunakan teknik handmade atau buatan tangan. Jadi sekali lagi saya mengutarakan bahwa pada bab 1 ini yang diutamakan adalah dengan menggunakan tangan asli atau buatan tangan. Nah, contohnya adalah industri mebel. Industri mebel dan kerajinan nasional memiliki potensi yang sangat besar. Kita tahu bahwa nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Kapal dulunya adalah terbuat dari kayu. Itu juga termasuk mebel. Kita masuk ke rumah dengan membuka pintu, itu juga mebel. Kita duduk di kursi, mebel. Kita menulis di meja, mebel. Kita menyimpan barang-barang kita almari, itu juga mebel. Semua orang butuh yang namanya mebel. Tetapi mebel di sini sekarang banyak yang menggunakan teknologi modern.
Hal ini karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa sekali, yaitu apa? Punya hutan. Hutan itu nanti ketika ditebang akan menghasilkan kayu-kayu yang sangat berkualitas. Ini yang dimiliki oleh Indonesia. Indonesia juga mempunyai sumber daya manusia kreatif tanpa batas. Jadi kalau kalian ingin menjadi orang-orang yang dikenal, maka kalian harus kreatif, harus menghasilkan sesuatu. Yang mana di sini melalui pahatan dan ukiran unik yang tidak ditemui di negara manapun. Contohnya mana? Contohnya adalah di sekitar kita yang namanya Jepara, itu dikenal dengan ukirannya. Kalau kita ketemu dengan orang Dayak akan ketemu dengan ukiran yang khas Dayak. Kalau kita ketemu dengan orang yang dari daerah-daerah tertentu maka akan mempunyai ciri khas masing-masing dalam bentuk ukiran yang berada di, baik itu di kayu, bahkan mungkin ada yang di batu, atau mungkin di media-media yang lainnya. Kalau orang Jawa punya ukiran di mana? Ukiran di kulit hewan, menjadi namanya adalah wayang. Produk mebel dan kerajinan karya anak bangsa tidak hanya disukai di dalam negeri tetapi juga diminati oleh negara-negara lain di dunia. Salah satu orang yang sukses dalam bidang mebel ini adalah Bapak Presiden kita, yang mana dimulai dari tukang kayu yang kecil-kecilan sampai memiliki beberapa pabrik khususnya di bidang mebel yang hasilnya adalah bisa diekspor ke luar negeri. Ciri-ciri kerajinan lokal yang ada di Indonesia. Kita membahas di Indonesia, bukan di luar negeri. Kerajinan lokal Indonesia memiliki tingkat keunikan tinggi karena proses pembuatannya menggabungkan antara kreativitas perajin dan nilai-nilai kearifan budaya lokal setempat. Maka setiap daerah pasti punya budaya masing-masing. Orang Jepara beda dengan budayanya dengan orang Pati. Orang Pati beda budayanya dengan orang Jawa Barat. Orang Jawa Barat beda budayanya dengan orang Papua dan lain sebagainya. Semuanya seperti itu. Yang kedua, kerajinan lokal Indonesia diolah menggunakan bahan-bahan lokal yang mudah didapatkan. Di sekitar kita Indonesia kaya akan semuanya. Contoh, bahan bakunya mungkin dari bambu. Di sekitar kita banyak sekali bambu. Bahan bakunya dari kayu, banyak sekali kayu. Hutan Kalimantan itu adalah salah satu paru-paru dunia, di situ menghasilkan kayu yang sangat-sangat luar biasa sekali banyaknya. Kerajinan yang ketiga, kerajinan lokal Indonesia dikerjakan oleh orang Indonesia yang memiliki kemampuan dan keahlian yang tinggi. Karena perajin Indonesia memiliki keahlian yang diturunkan dari generasi sebelumnya. Mungkin kalian nanti salah satunya ada yang akan masuk ke dalam dunia ini memiliki keahlian. Jadi mungkin di rumah bapaknya ada yang menjadi tukang kayu, nanti meneruskan keahlian dari orang tuanya ada yang punya keahlian melukis, nanti turun ke anaknya, orang tuanya ada yang punya keahlian menjahit, nanti akan turun ke anaknya dan lain sebagainya. Karena biasanya kalau Indonesia itu ada istilah budaya turun temurun. Contoh ini ada namanya Ibnu Rianto dari Cirebon. Belum 30 tahun tapi dia sukses batik. Yaitu batik yang ada khasnya sana, yaitu batik Cirebon. Kenapa dia sukses? Kenapa dia terkenal? Dia mempunyai toko batik terbesar dan terluas pada usia muda, yaitu 23 tahun. Ini peluang. Orang muda sukses. Ya. Tidak hanya ini saja, mungkin di sekitar kita, kalau kita bisa memanfaatkan, contohnya adalah batik Bakaran, ada batik Lasem, ada batik Kudus, ada tenun Jepara, ada batik Pekalongan. Itu adalah peluang-peluang yang mungkin bisa kita ambil nantinya. Yang kedua adalah kerajinan sebagai bagian dari industri kreatif. Indonesia sekarang punya satu menteri baru, yaitu Kementerian Industri Kreatif. Ini ada menterinya tersendiri.
Ini sudah diwadahi oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo, seorang yang kreatif menjadi Menteri Ekonomi Kreatif. Ya, ini membawai tentang industri-industri kreatif yang ada di Indonesia. Apa industri kreatif itu? Industri kreatif adalah aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan produk melalui pemanfaatan pengetahuan, kreativitas, dan keterampilan. Jadi nanti kalau kalian punya sesuatu yang mungkin belum pernah ada, ya, berdasarkan dari pengetahuan kalian, berdasarkan dari kreativitas kalian, maka kalian bisa memasuki dunia industri kreatif. Ini yang sedang rame-ramenya. Tidak hanya mungkin industri kreatif itu harus kelihatan barangnya, enggak, tapi ke industri kreatif salah satunya yang tidak kelihatan barangnya adalah mungkin dalam bidang dunia komputer, game, Android, pemrograman, itu dan lain sebagainya. Itu adalah namanya industri kreatif. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kegiatan industri atau ekonomi kreatif meliputi subsektor yang merupakan industri berbasis kreativitas di Indonesia. Apa saja semuanya ada di sini, masuk dalam industri kreatif. Iklan, nggak iklan, nenggone di dunia cetak, dunia elektronik, audio video, videotron, dan lain sebagainya. Arsitektur, merancang bangunan, dan lain sebagainya. Pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion, video, film. Lagi rame-ramenya film, mungkin kalian kreatif dalam membuat YouTube, namanya nanti menjadi YouTuber, dan fotografi, ya. Permainan interaktif atau game, musik, yang punya keahlian musik mungkin bisa nanti melakukan rekaman pribadi dan diupload ke dalam YouTube salah satunya. Seni pertunjukan, pinter joget, pinter nari, ya, mungkin pinter dalang atau pinter sebagai sinden dan sebagainya. Penerbitan dan percetakan, ini khususnya di media cetak. Layanan komputer dan perangkat lunak, ini software. Televisi dan radio, riset dan pengembangan, serta yang terakhir adalah kuliner. Kuliner urusannya karo mangan, dengan makanan. Indonesia kaya akan makanan. Gambar ini adalah merupakan kerajinan patung yang mempunyai bentuk dan rupa. Ini salah satu dari kerajinan yang ada di Bali. Maka ketika kita melihat gambar ini, apa yang ada di gambar ini? Yang pertama adalah elemen-elemen yang bisa kita lihat, elemen-elemen visual. Ada garisnya, ada warnanya, ada ruangnya, ada teksturnya, dan ada cahayanya, sehingga menjadi kesatuan organik dan harmonis. Oleh karena itu, sebagai bagian industri kreatif, kerajinan terus, ya, memunculkan ciri khas budaya atau unsur lokal yang sudah ada. Ini contohnya seperti itu. Mungkin nanti kalau ketemu orang Jawa Tengah, ketemu dengan patung yang ada belangkonnya, ketemu dengan orang Jakarta, ketemu dengan ondel-ondel, ketemu dengan pokoknya punya semuanya ciri khas, ya. Ini adalah salah satu tugas yang nanti akan saya berikan dan akan saya ketik bagaimana dan seperti apa tugasnya pada pertemuan pertama pada kali ini. Cukup sekian video pembelajaran saya. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanya melalui timeline yang ada di grup kelas di e-learning, atau mungkin nanti bagaimana caranya bertanya, ya. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya mari kita akhiri pertemuan pada kesempatan pertemuan pertama ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.